Ya, gimana Mas ya, itu kan masalah pribadi loh, masalah pribadi ngapain kok diumbar-umbar, nggak etis. Ya, dan itu kan sudah terlanjur jadi konsumsi publik. Menurut saya memang kita harus jelaskan supaya masyarakat tahu juga cerita sesungguhnya versi dari Mas Kaisang. Jadi gini Mas, aku sebenarnya itu sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan ini di pertengahan bulan Januari. Dan di waktu itu juga aku juga dimaki-maki, tapi ya wes lah, aku diem aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hers Benarif dari Forum News Network. Apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak ghosting. Soal ghosting ini saya belakangan dalam beberapa hari ini memang banyak mendapat chat nih, terutama dari kalangan emak-emak. Saya diminta untuk membahas masalah ghosting. Jujur saya tidak begitu paham apa sebenarnya yang dimaksud oleh ghosting, tapi karena penasaran, kemudian saya coba buka-buka gitu, saya googling dan ketemu rupanya. Rupanya ini berkaitan dengan kasus asmara dari putra Presiden Jokowi, yakni Kaisang Pangarep. Saya juga agak bingung sebenarnya ketika diminta untuk membahas soal ini. Tetapi dari sisi itu saya ternyata bisa melihat juga dari sisi angle politiknya sebenarnya. Jadi ghosting ini rupanya dipicu oleh keributan antara Kaisang dengan mantan calon mertuanya. Begitu saya sebut sebagai mantan calon mertuanya, yakni Melia Lau. Melia Lau ini adalah orang tua dari Felicia Tisu atau Felicia Cheo. Ini mantan pacar dari putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Dan di media sosial memang sekarang ini sangat heboh. Begitu saya buka-buka, ternyata trending topik nih soal ghostingnya dari Kaisang Pangarep. Ini bahkan mengalahkan heboh dari kudeta atau begal Demokrat yang dilakukan oleh KSP Muldoko. Jadi kalau di KSP Muldoko disebut ada yang menyebutnya begal, tapi ada juga sebelumnya menyebut kudeta Partai Demokrat, maka dalam kasus Kaisang ini disebutnya sebagai kudeta hati. Kudeta hati karena ternyata putra Presiden Jokowi ini dianggap sudah meninggalkan Felicia karena hatinya terkudeta oleh perempuan lain. Dan perempuan lain ini adalah salah satu stafnya atau staf kedua pasangan ini. Karena disebut-sebut bahwa sebelumnya Kaisang dengan Felicia, teman kuliahnya di Singapura, itu sama-sama membuat perusahaan dan kemudian orang yang perempuan atau wanita yang dianggap mengkudeta hati Kaisang dari Felicia ini adalah salah satu staf di perusahaan tersebut. Karena putra seorang presiden, tentu saja kemudian banyak yang mengkait-kaitkan dengan angle politik dan netizen ulahnya itu lucu-lucu. Ada yang menyebut mengapa kemudian Kaisang ini memutuskan hubungannya dengan Felicia karena sebagai seorang anak, seorang putra, Kaisang ini adalah anak yang taat dan berbakti kepada orang tuanya. Jadi dia mengikuti nasihat dari orang tuanya. Kenapa? Karena Presiden Jokowi kan beberapa waktu yang lalu menggaungkan agar benci pada produk asing. Sebenarnya kalau disebut dengan produk asing ini nggak tepat betul Felicia. Memang dia etnis Cina tapi dia warga negara Indonesia. Hanya saja belakangan ini rupanya keluarga pengusaha ini tinggal di Singapura. Mereka sudah lama tinggal di Singapura karena kita lihat dari unggahan di media sosial itu Felicia katanya bersama keluarganya sudah tinggal di Singapura. Dan kalau menurut ibu dari Felicia, selama 5 tahun terakhir di Singapura itu Kaisang sudah dianggap seperti anak sendiri. Jadi dia tinggal sendiri di Singapura dan kemudian ternyata yang banyak dalam bahasanya seperti dia merawatnya adalah keluarga dari Felicia. Dan hubungan mereka ini katanya sudah sangat serius. Kalau dari unggahan ibunya tadi disebutkan bahwa Kaisang itu sudah berjanji pada tahun 2020 atau Desember 2020 kemarin itu akan melamar dan mengajak nikah putrinya.
tentu saja siapa orang tua yang tidak berbunga-bunga mendapatkan calon menantu anak seorang presiden di Indonesia gitu. Tentu saja harapan mereka membuncah. Tapi ternyata tiba-tiba ketika selesai kuliah di Singapura, karena keduanya ini adalah teman kuliah, dan Kaisang pulang membawa ijazah, begitu ibunya Felicia menyebut, Kaisang tiba-tiba menghilang. Menghilang inilah yang kemudian disebut sebagai ghosting. Dan itu dia menghilangnya itu sejak dia pulang ke Indonesia gitu, dan baru beberapa waktu yang lalu mereka saling unfollow di akun media sosial masing-masing. Dan betapa kagetnya ibu dari Felicia Lau ini ketika mengetahui bahwa Kaisang itu ternyata sudah punya gebetan lain. Begitulah anak-anak muda menyebutnya. Dan yang kita sebut tadi bahwa gebetannya itu adalah stafnya. Tapi persoalan ini kemudian menjadi ditarik-tarik ke ranah politik. Mengapa? Karena Ibu Felicia ini kemudian membawa nama Presiden Jokowi juga. Kenapa? Karena di situ dia juga men-tag presiden, akun media sosial dari Presiden Jokowi. Dan tentu saja hal ini membuat kalangan istana itu jadi nyap-nyapan. Dan salah satu pendukung dari Presiden Jokowi yang kita ketahui selama ini menjadi die-hard, yakni Ali Muchtar Ngabalin, meminta agar hal itu tidak dikait-kaitkan dengan Presiden Jokowi sebagai orang tua. Karena menurut Ali Muchtar Ngabalin itu kan persoalan anak muda. Jadi kalau kemudian mereka tidak berlanjut hubungannya meskipun mereka sudah berpacaran selama 5 tahun, ini kan soal hati. Jadi jangan perlulah orang tua kemudian ikut campur, apalagi dikait-kaitkan dengan orang tua dari Kaisang sebagai kepala negara atau presiden di Republik Indonesia. Kalau lihat foto-foto keduanya ini memang hubungan mereka ini sudah sangat dekat, dan kelihatan sekali bahwa Kaisang itu diterima dengan baik dan sudah dianggap oleh keluarga itu. Dia misalnya terlihat dalam berbagai momen yang spesial bersama keluarga ini, misalnya foto ini ketika keluarga itu keluarga atau orang tuanya atau papanya dari Felicia ini berulang tahun. Nah, foto ini, yang foto berikutnya adalah ketika Kaisang itu bertemu dengan eyang dari Felicia yang disebut dalam bahasa Cina sebut sebagai amah gitu. Dan inilah katanya persoalan dari foto ini menunjukkan betapa Kaisang itu sudah sangat dekat. Dan menurut ibu dari Felicia ini pada saat tahun 2017 di depan meja sembahyang dari papanya atau sebenarnya kakeknya atau opa dari Felicia ini, Kaisang berjanji akan menikahi Felicia. Bukan hanya ibu dari Felicia yang nyap-nyapan, kakak dari Felicia, yakni Daryl Cheu juga membuat semacam testimoni di media sosial di YouTube mempersoalkan mengapa Kaisang tiba-tiba meninggalkan begitu saja adiknya tanpa kabar berita, menghilang begitu saja. Teman dari Felicia juga ada yang melalui akun Instagramnya mempersoalkan bahwa menganggap Kaisang ini tidak gentle. Bahkan kalau dalam bahasanya Ibu Felicia ini, Ibu Meilia ini, Kaisang ini datang melalui pintu rumah tapi keluar melalui jendela. Nanti dia nyumpahin itu bakal nyungsep. Siapa Felicia ini? Kalau kita lihat dia kelihatannya memang ini keluarga Cina Indonesia, tapi sekarang lebih banyak bermukim di Singapura. Dan ibunya ini kalau lihat profil dari media sosialnya ini juga kelihatannya bukan orang ecek-ecek gitu, karena dia sendiri pernah menyebut di dalam akun Instagramnya bahwa orang tua kita itu sejajar. Artinya dia merasa bahwa dia levelnya cukup sama dengan keluarga Jokowi. Siapa nih orang yang bisa selevel dengan Presiden Jokowi? Karena kita tahu kalau saat ini kan Jokowi orang nomor 1 di Indonesia. Kalau lihat akun Instagramnya, kalau lihat akun media sosialnya, memang dia bergaul dengan kalangan sosialita di Indonesia. Misalnya komentar dia tentang Kaisang dan Felicia ini dikomentari oleh penyanyi terkenal Krisdayanti. Dia juga terlihat berfoto-foto bersama dengan istri dari Haritanu, jadi Liliana Tanu Sudebyo. Jadi dia memang salah satu sosialita juga rupanya ibunya dari Felicia ini. Tapi yang menjadi persoalan kemudian memang kenapa dia mesti nyap-nyapan luar biasa ini. Ini yang membuat banyak juga orang kesal kepada Ibu Felicia ini. Mengapa? Bukan hanya persoalan dia mempersoalkan bahwa Kaisang kabur dan kemudian men-tag Presiden Jokowi, tapi juga dalam salah satu unggahannya dia misalnya meminta kepada
Kaisang itu untuk mengembalikan kunci mobilnya dan STNK. Putra seorang presiden diminta untuk mengembalikan STNK dan kunci mobil dari mantan pacarnya. Dan menariknya itu dia menyampaikan hal itu kepada seorang wanita yang dianggap merupakan pacar baru dari Kaisang. Jadi minta tuh, tolong sampaikan pada pacar barumu tuh, kembalikan kunci mobil dan STNK-nya. Ini memang sangat luar biasa fenomena ini. Jadi saya jadi agak paham mengapa kemudian terutama emak-emak dan karangan remaja atau anak-anak generasi digital itu menjadi heboh sekali. Jadi trending topik mengalahkan heboh dari KLB di Sibolangit. Apa sebenarnya ghosting itu? Jadi kalau saya coba-coba buka, rupanya istilah ghosting ini seperti menghilang gitu. Seperti hantu yang menghilang begitu saja tanpa memberi kabar. Sebab tiba-tiba yang terjadi hilang begitu saja, mungkin lihat akun media sosialnya sudah tidak membalas ketika di chat, dan kemudian unfollow dan foto-fotonya dihapus. Dengan cara begitu dia menghilangkan jejak seperti hantu yang menghilang di tengah malam. Lantas apa hubungannya ini dari sisi politik sebenarnya? Dari sisi politik, tadi kan saya sebut ini menyangkut persoalan yang dikait-kaitkan dengan kudeta. Jadi satu jelas seperti disebutkan tadi bahwa kudeta hati ternyata lebih heboh dibandingkan kudeta sebuah KLB. Tapi kalau kita mau serius, kita bisa melihat bahwa kudeta itu biasanya dilakukan oleh orang dekat, bahkan orang yang pernah menjadi bawahan. Mengapa? Karena Kaisang disebut-sebut sekarang sudah mulai menjalin hubungan dengan seorang wanita yang menjadi bawahan dia di kantor dan juga bawahan Felicia karena bekerja di perusahaan yang dibangun bersama antara Kaisang dan Felicia. Sementara pada kasus Muldoko kan kita tahu bahwa Muldoko adalah orang yang dibesarkan oleh SBY dalam perjalanan karirnya. Dia diangkat menjadi Kasat dan kemudian jadi Panglima TNI dan belakangan kemudian mengkudeta putra mantan Presiden SBY AHY dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Ini pelajaran, saya kira pelajaran berharga juga buat Pak Jokowi. Hati-hati Pak Jokowi, karena bisa saja kudeta itu berasal dari orang terdekat Anda. Karena bagaimanapun juga Anda saat ini tengah berkuasa. Yang kedua, ini soal ghosting, soal menghilang atau soal orang yang tidak mau memenuhi janji. Jadi sebenarnya ghosting ini bukan hanya sekedar menghilang, tapi juga dia berjanji tapi janjinya tidak dipenuhi. Hati-hati, jangan sampai Pak Jokowi juga disebut ghosting seperti juga halnya putranya Kaisang. Mengapa? Karena banyak sekali memang janji-janji dari Presiden Jokowi yang sampai saat ini tidak dipenuhi. Nah, ini yang jadi persoalan. Kalau ghosting pada satu orang wanita saja begitu luar biasa hebohnya, bagaimana kalau kemudian ghosting pada 270 juta rakyat Indonesia? Jadi tidak selalu bahwa persoalan-persoalan asmara, persoalan-persoalan kehebohan di media sosial itu tidak bisa dikaitkan dengan persoalan-persoalan politik. Jadi saya jadi memaklumi kenapa kemudian banyak sekali terutama emak-emak yang menchat saya dan meminta agar membahas ghostingnya dari Kaisang Pangarep. Saya Sunarif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.